Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Logika Langit. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungi apa yang membedakan kita dari makhluk lain? Apa sumber dari semua ide, moral, dan keputusan yang kita buat? Jawabannya ada di dalam satu organ paling kompleks di alam semesta, otak manusia. Hari ini kita akan mengungkapkan rahasia akal membandingkan penemuan sains modern dengan petunjuk luar biasa yang tersembunyi dalam kitab suci Al-Quran, khususnya surah Al-Alaq. Otak sebagai pusat akal. Otak kita terbagi menjadi berbagai area dengan fungsi spesifik, namun satu bagian yang memegang peran sentral dalam akal, kesadaran, dan kepribadian kita adalah lobus frontal. Lobus frontal terletak di bagian depan kepala. Ia bertanggung jawab atas memori jangka pendek dan yang paling penting, pengendalian diri dan moralitas. Secara neurologi, fungsi kognitif tingkat tinggi yaitu akal sebagai besar bermuara di sini. Kerusakan pada area ini dapat mengubah seseorang secara drastis, merusak kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik dan etis. Surah Al-Alaq dan akal. Sekarang mari kita beralih ke petunjuk ilahi. Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu adalah sumber hikmah dan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Alaq. Ayat-ayat pertamanya memerintahkan kita untuk membaca Iqra, fondasi dari proses berpikir dan penggunaan akal. Membaca adalah tindakan kognitif yang mengaktifkan berbagai area otak termasuk lobus frontal. Namun, ada bagian yang lebih spesifik dalam surah ini yang sangat menarik jika dikaitkan dengan neurologi. Mari kita perhatikan ayat 15 dan 16. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubun, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Al-Alaq 96:15-16. Titik temu, nasiyah, ubun-ubun, dan lobus frontal. Kata yang digunakan Al-Quran adalah nasiyah, yang diterjemahkan sebagai ubun-ubun atau dahi bagian depan. Ayat ini menghubungkan area ini dengan kebohongan dan kedurhakaan, yaitu tindakan yang melanggar moral dan etika. Secara anatomis, nasiyah berada tepat di atas prefrontal cortex yang merupakan bagian paling depan dari lobus frontal. Ingat fungsi lobus frontal tadi? Pengendalian diri, moralitas, dan pengambilan keputusan. Studi neurologi modern menunjukkan bahwa ketika seorang berbohong, aktivitas di prefrontal cortex ini meningkat karena otak harus bekerja lebih keras untuk menekan kebenaran dan menciptakan narasi palsu. Subhanallah, Al-Quran menunjukkan pada bagian spesifik di otak yang ribuan tahun kemudian sains konfirmasi sebagai pusat dari fungsi moral dan etika. Tempat di mana keputusan untuk berbohong atau berbuat durhaka dibuat. Hubungan antara nasyah dan Al-Quran dan fungsi lobus frontal dalam neurologi adalah pengingat yang kuat. Akal dan moralitas memiliki basis fisik yang nyata dan perintah. Pertama, untuk membaca adalah panggilan untuk mengaktifkan pusat kognitif tertinggi kita. Sains dan kitab suci tidak terlalu bertentangan, seringkali mereka saling melengkapi, membuka jendela baru menuju kebesaran Sang Pencipta. Apa pendapat Anda tentang penemuan ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Like video ini jika Anda merasa tercerahkan dan subscribe untuk konten inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.